Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firman Utomo, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tongas, Kabupaten Probolinggo. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tugas yang telah saya laksanakan adalah melakukan wawancara kepada kepala sekolah di lingkungan saya untuk suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Wawancara yang dilakukan kepada dua orang kepala sekolah, yaitu Kepala SMA Negeri 1 Tongas, Bapak Bowo Nurlamat SPDMM, dan Kepala SD Negeri Curah Tulis 3, Ibu Dr. Anda Miftahur Rohma MPD. Setelah melakukan analisis, dapat dilihat bahwa dari dua kepala sekolah sudah memahami dan pernah menjalankan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengambilan keputusan dari 9 langkah, ada beberapa poin yang sudah dipenuhi, misalkan mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi, pengujian benar dan salah, dan buat keputusan. Walaupun begitu, ada sebagian yang belum terpenuhi, seperti melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, dan refleksi dalam keputusan tersebut. Berdasarkan contoh kasus yang narasumber paparkan, secara garis besar sudah menggambarkan bagaimana dilema etika dan bujukan moral itu terjadi di lingkungan sekolah, dan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan ada di dalamnya. Untuk wawancara kepala sekolah pertama, Jumat pagi tanggal 14 April 2023, saya berkunjung ke SD Negeri Curah Tulis 3, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, yang dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Miftahur Rohma MPD. Sampai di sana saya tertuju pada salah seorang guru dan saya menanyakan keberadaan pimpinan. Lalu saya ditunjukkan langsung menuju kantor guru. Kemudian saya menyapa beliau di dalam ruangan. Setelah beberapa saat kami berbincang, saya menyampaikan maksud kedatangan saya. Singkat cerita, Ibu Miftah selaku kepala sekolah siap untuk saya wawancarai. Karena dilema etika dan bujukan moral adalah dua istilah yang belum begitu familiar di telinga beliau, saya pun sedikit mengulas dua istilah tersebut. Hal ini saya lakukan agar informasi yang saya dapatkan mendekati yang saya inginkan. Ibu Miftah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan berdasarkan data pengalamannya dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di sekolahnya. Ketika mengajukan pertanyaan pertama kepada Ibu Miftah mengenai bagaimana beliau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, beliau menjawab bahwa sejauh ini beliau tidak melakukan identifikasi secara khusus. Namun, beliau akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan, baik dilema etika maupun bujukan moral. Keterampilan pengambilan keputusan menurut Ibu Miftah adalah berdasarkan intuisi pengalaman yang bertahun-tahun diasah ketika menghadapi permasalahan yang ada mulai beliau menjadi kepala sekolah tahun 2008 sampai sekarang. Kemudian saya melanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana
ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Beliau menjawab bahwa jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu beliau melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait, seperti rekan guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral, Kepala SD Negeri Curah Tulis 3 ini tidak memiliki prosedur yang baku. Akan tetapi beliau akan selalu mengusahakan kepada jalan musyawarah mufakat. Apabila diperlukan, beliau akan melibatkan komite sekolah, orang tua atau wali, atau bercurah pendapat kepada orang yang dipandang lebih kompeten. Namun demikian, Ibu Miftah selalu mengedepankan skala prioritas. Ada beberapa hal yang selama ini dianggap efektif oleh Ibu Miftah dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Dalam musyawarah, Ibu Miftah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian beliau mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih, agar keputusan yang diambil tepat. Cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema etika maupun bujukan moral. Sejauh ini tantangan yang dihadapi oleh Ibu Miftah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham. Sebagai PLT di SD ini, beliau mengalami rasa canggung. Beliau sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-kelamaan akan hilang. Namun, Ibu Miftah menganggap bahwa sebagai kepala sekolah mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan suatu hal yang mudah. Sehingga baginya membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berlatih mengalahkan rasa tersebut. Ibu Miftah tidak memiliki sebuah schedule, tata kala, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Beliau lebih pada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka beliau akan langsung menyelesaikan di tempat. Namun, tidak jarang juga Ibu Miftah menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau bahkan harus berguru kepada orang yang lebih kompeten. Menurut Ibu Miftah, sejauh ini, seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu beliau dalam mengambil keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika, adalah teman ataupun orang yang lebih kompeten atau berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Apabila menghadapi sebuah masalah, namun beliau tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermudah tersebut, beliau akan lebih memilih jalan musyawarah. Beliau memiliki keyakinan bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, maka pengalamannya akan semakin kaya. Dan tentunya keterampilan pengambilan keputusan juga akan semakin meningkat. Dari beberapa hal yang disampaikan di atas, ada sebuah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika. Salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Serta keterampilan pengambilan keputusan yang efektif menurut Ibu Miftah adalah berdasarkan intuisi pengalaman yang harus terus diasah ketika menghadapi permasalahan yang ada, yang tentunya berkolaborasi dengan pihak yang terlibat. Ada perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Miftah, Kepala SMA Negeri 1 Tongas, tempat saya berdinas, yaitu Bapak Bowo Nurlamat SPD MM.
Beliau mengkonfirmasi kepada saya bahwa selama ini beliau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral berjalan lebih bersifat kondisional. Kadang kasus tersebut langsung dapat diidentifikasi dengan logika. Akan tetapi, kadang memang baik itu dilema etika maupun bujukan moral, membutuhkan pemikiran yang jernih, membutuhkan waktu, dan bahkan terkadang harus melibatkan orang lain dalam identifikasi. Hal ini disebabkan karena tidak jarang terdapat beberapa kasus yang datang secara bersamaan. Berdasarkan beberapa kasus yang diceritakan oleh Pak Bowo, analisa saya bahwa beliau melihat dari sudut pandang moral dan peraturan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, sudah tentu benar melawan salah atau bujukan moral. Namun jika masih dikatakan benar melawan benar, maka masalah tersebut dikategorikan dilema etika. Secara umum, permasalahan yang pernah terjadi di sekolah banyak yang terlihat sebagai 4 paradigma, baik individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Di mana permasalahan tersebut melibatkan pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Sehingga Pak Bowo selalu mempertimbangkan semua permasalahan berbasis pada data fakta yang ada, baik yang diperoleh oleh pihak yang kompeten maupun hasil investigasi Bapak Bowo sendiri. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Bowo mengambil langkah melalui kolaborasi atau musyawarah dengan pihak-pihak yang menurut beliau kompeten dan harus dilebatkan. Selain itu, beliau juga dalam pengambilan keputusan, pertimbangannya didasarkan pada regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan. Selain itu, beliau juga mempertimbangkan sisi kemanfaatan agar putusan yang diambil adalah putusan yang benar dan tepat. Beliau tidak selalu berpatokan pada langkah-langkah tertentu, namun beliau memiliki keyakinan bahwa dalam mengambil keputusan, kita tidak boleh berprinsip bahwa orang lain selalu suka atau sependapat dengan keputusan yang kita ambil. Karena keputusan yang kita ambil belum tentu benar. Selanjutnya, apabila ada pihak lain yang tidak sependapat dengan kita tidak boleh membencinya. Dari pernyataan beliau ini, terasa sejuk untuk kita resapi bersama. Tergambar sosok kematangan beliau. Saat digali lebih dalam mengenai hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, beliau menjawab kondisional, tergantung situasi dan kondisi. Saya memahami bahwa karakteristik setiap masalah berbeda-beda. Kadang juga orang yang terlibat dalam suatu dilema etika maupun bujukan moral berbeda. Hal itu tentu butuh penanganan atau pertimbangan yang berbeda pula dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu sebabnya beliau menjawab kondisional, tergantung situasi dan kondisi. Dalam pengambilan sebuah keputusan, terkadang kita bertemu dengan suatu hal yang tidak kita sukai. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi Bapak Kepala Sekolah yang satu ini. Meskipun begitu, beliau menambahkan bahwa kita tidak perlu terbawa emosi, sebab dengan emosi yang berlebihan akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Ketika ditanya tentang schedule, tata kala, ataupun jadwal tertentu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Beliau menjawab penyelesaian didasarkan pada kompleksitas masalah. Hal itu juga disesuaikan dengan siapa saja yang terlibat. Beliau tidak memiliki prosedur khusus, akan tetapi beliau lebih
mengedepankan kolaborasi dengan pihak yang kompeten, seperti wakil kepala sekolah, bendahara, rekan guru, orang tua, komite, maupun pihak lain yang kompeten yang harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Pak Bowo berpendapat bahwa faktor yang mempermudah atau membantu beliau dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah tidak bekerja sendiri. Selain itu, kita juga perlu memaksimalkan sumber daya yang ada untuk bersama-sama memikirkan keputusan untuk sebuah solusi. Di antara dilema etika itu, pasti ada yang lebih dibutuhkan, dan kita dapat memperhitungkan resiko yang akan terjadi. Pembelajaran yang dapat dipetik dari versi Bapak Bowo adalah bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, baik sebelum, proses pengambilan, dan pasca pengambilan keputusan, kita harus selalu berpikir jernih dan positif. Menurut beliau, penting untuk berprasangka baik dalam setiap kondisi yang ada. Selain itu, dalam proses tersebut akan sangat membantu jika ada sebuah kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan dan pihak lain yang kompeten untuk membantu memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan yang terbaik. Yang terpenting bagi beliau adalah keputusan haruslah rasional serta menyiapkan alternatif solusi untuk permasalahan yang kompleks. Hal yang menarik dengan adanya wawancara dua kepala sekolah ini, saya banyak memperoleh informasi bagaimana setiap pemimpin satuan pendidikan mempunyai integritas sekolah yang harus diperhatikan. Sekolah yang merupakan institusi moral yang harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan pada setiap keputusan yang diambil, menyangkut permasalahan dilema etika maupun bujukan moral. Seorang pemimpin hendaknya memahami nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam visi dan misi sekolah, berkepribadian, serta berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Hendaknya dalam keputusan yang diambil tersebut selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi oleh suatu institusi tersebut, yaitu bertanggung jawab dan berpihak pada murid. Dengan mengidentifikasi 4 paradigma serta mendalami 3 prinsip yang melandasi cara berpikir yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil, serta 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Menganalisis kembali keputusan-keputusan kita. Bagaimana menguji pengambilan keputusan kita sendiri. Apakah keputusan tersebut sudah efektif atau tepat sasaran. Meninjau kembali dasar pengambilan keputusan kita harus berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan di dalamnya, dan keputusan yang bertanggung jawab. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dan persamaan di antara dua kepala sekolah yang saya wawancarai, yaitu terdapat perbedaan karakter pengambilan keputusan, di mana Ibu Miftah lebih mengutamakan intuisi dengan tetap mempertimbangkan aspek kebaikan bersama dalam setiap keputusan. Sedangkan Pak Bowo mengutamakan aspek logika, berdasarkan data fakta yang ada, dengan kolaborasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Persamaan yang ada pada keduanya adalah dalam mengambil keputusan, meski seluruh keputusan tidak akan bisa memuaskan semua pihak, tetapi keputusan yang tepat adalah yang mampu memberikan aspek kebaikan bagi semua pihak, terutama keputusan yang berdampak bagi peserta didik melalui musyawarah atau kolaborasi dengan pihak terkait. Bagi mereka, pengambilan keputusan merupakan inti dari kepemimpinan, karena pengambilan keputusan adalah kegiatan intelektual yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, sehingga lebih menjamin bahwa hal-hal yang dihadapi oleh sekolah sebagai institusi telah diperhitungkan sebelumnya, dan dengan demikian terhindar dari keputusan yang mendadak. Keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan yang bersifat rasional,
terutama bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pengambilan keputusan yang baik menurut narasumber hendaknya memperhatikan 3 ekspektasi yang dipimpinnya, meliputi 1. Sikap untuk mendapatkan kepuasan, 2. Penerimaan terhadap keputusan kepemimpinannya, dan 3. Harapan bawahan setiap usaha akan pekerjaan menghasilkan kinerja yang efektif. Rencana ke depan dari pimpinan tersebut dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yaitu akan mengambil sudut pandang 4 paradigma dan 3 prinsip serta konsep 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, terutama melakukan prinsip resolusi dan melakukan investigasi opsi trilema sebagai alternatif keputusan pada permasalahan tersebut yang memiliki kompleksitas tinggi, serta reflektif mengenai keputusan yang telah dibuat. Untuk bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut, narasumber melakukannya dengan mengamati umpan balik atau kritik yang diberikan kepada kepala sekolah selaku pembuat keputusan. Umpan balik yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam situasi tersebut bernilai positif ataukah negatif. Semakin berkurang kritik pedas yang ditujukan kepada pimpinan, menunjukkan bahwa keputusan kita setidaknya dapat membuat puas pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Setelah melaksanakan wawancara ini, saya akan menerapkan konsep pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan sekitar saya, pada murid-murid dan kolega guru-guru kita yang lain, melalui sosialisasi prinsip pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran kepada semua warga sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan diseminasi ataupun obrolan ringan ketika jam istirahat berlangsung atau waktu senggang pun bisa dilakukan. Bahkan dari status-status kita di akun sosial media dapat dijadikan sarana yang baik untuk berbagi pengalaman ataupun wawasan yang telah kita peroleh. Saya akan memulai dengan mengenalkan konsep dilema etika dan bujukan moral terlebih dahulu. Baru kemudian menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan melalui contoh atau studi kasus. Untuk kapan waktu yang tepat dalam melaksanakannya adalah mulai saat ini juga. Kita bisa mempublikasikan tulisan tentang apa yang kita peroleh dalam pelatihan segera setelah kita memahaminya secara utuh. Saya akan mulai menerapkannya sesegera mungkin setelah saya bertemu mereka. Momen terdekat adalah rapat koordinasi yang biasanya dilakukan oleh sekolah di minggu pertama setiap bulan. Untuk murid-murid, saya akan menerapkannya ketika saya pertama kali bertemu mereka di kelas setelah libur hari raya. Karena hal ini membutuhkan kolaborasi, maka yang akan membantu dan mendampingi saya adalah rekan kerja, kepala sekolah, lingkungan, bahkan keluarga. Mereka bagi saya adalah orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk membuat keputusan. Maka kita harus menjaga amanah tersebut dengan mengambil keputusan yang benar dan tepat melalui langkah-langkah yang efektif. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan ini adalah pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin tidaklah mudah, harus banyak dilatih dan dibarengi dengan praktek coaching yang tepat, dan juga mempertimbangkan apakah ini dilema etika atau bujukan moral, agar nantinya keputusan yang diambil dapat diterima dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, menghadapi tantangan, dan 9 langkah pengambilan keputusan sangatlah penting sebagai individu dan pemimpin pembelajaran. Banyak permasalahan-permasalahan di sekolah yang sering kita temui dalam setiap harinya dan harus diselesaikan secara bijaksana. Tentunya dengan kolaborasi yang baik dengan segala lini, agar kiranya keputusan yang diambil pun dapat menjadi perubahan yang baik secara moral, sosial, dan etika.
Demikianlah presentasi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.